Inspor dari organisasi untuk inspirasi. Halo, kenalin aku Zita yang berperan sebagai host di sini. Nah, di sini buat kalian siapa nih yang suka cari inspirasi? Karena acara ini cocok banget nih buat kalian. Karena di sini kita bakal ngobrol seru dan sharing-sharing bareng sama orang yang inspiratif dan tentunya punya banyak pengalaman. Nah, di sini hari ini kita bakal bahas tentang pentingnya berorganisasi untuk pengembangan diri. Nah, dan pastinya kita sudah kedatangan tamu nih narasumber yang spesial dan juga punya pengalaman seru untuk dibagikan. Oke, tanpa lama-lama guys, aku udah ngundang nih salah satu narasumber yang keren banget. Dia adalah sekretaris organisasi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, oke, langsung saja kita panggil. Ini dia, silakan masuk Kak. Halo. Halo. Oke, silakan duduk Kak. Iya, terima kasih. Boleh perkenalan dulu nggak nih? Iya. Halo teman-teman, kenalin aku Farhatul Aula, biasa dipanggil Farah. Aku dari jurusan Teknik Informatika, sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa. Senang banget nih Kak bisa diundang sebagai narasumber dalam acara Inspor ini ya. Iya. Dan tentunya kita juga senang banget dong Kak, karena Kak Farah ini narasumber pertama kali kita untuk acara Inspor ini. Iya. Dan sebelumnya nih Kak Farah, aku mau nanya nih, kan kita mau ngebahas organisasi. Motivasi apa sih Kak Farah untuk bergabung di organisasi BEM ini? Kalau untuk motivasi aku tuh emang buat cari pengalaman ya, juga untuk mengembangkan diri. Karena di organisasi itu kita tempatnya buat belajar, mengembangkan diri, memperluas jaringan, menambah wawasan, juga mengisi waktu luang dengan produktif ya, gitu. Oke, berarti Kak Farah nih sebelum masuk kuliah juga dulu waktu zaman SMA, SMK itu sering ikut organisasi juga ya Kak Farah? Kalau waktu SMK dulu ikut sih Kak. Dulu sempat waktu SMK mau ikutnya buat masuk ke OSIS gitu. Tapi karena ada suatu kendala jadi kayak nggak bisa ikut nih. Jadi larinya ke Pramuka sama ke PMR gitu. Oh, berarti itu juga jadi salah satu alasan Kak Farah ya untuk masuk ke BEM. Karena dulunya mau masuk OSIS tapi gagal gitu, nggak bisa. Iya. Jadi pas waktu masuk kuliah tuh aku kayak tekadku jadi kuat nih buat masuk ke organisasi, apalagi buat gabungnya ke BEM, karena aku yakin Kak, kalau BEM tuh adalah organisasi jembatan antara mahasiswa dan kampus gitu. Oh, berarti Kak Farah ini berarti dari awal udah tekad banget ya. Iya. Aku kali ini harus masuk BEM nih, nggak mau nyanyain kesempatan ini. Ya gitu. karena dari diri aku sendiri tuh kayak mau membantu dari mahasiswa-mahasiswa lain gitu, kayak aku mau mewakili suara-suara mahasiswa buat kampus kita gitu. Wah, keren banget tuh guys. Berarti Kak Farah punya tekad untuk membuat mahasiswa-mahasiswa suara-suara kita untuk masuk gitu ya Kak ya. Iya gitu. Nah, berarti Kak Farah ini tipe orang yang ekstrovert ya? Sebenarnya enggak juga sih. Soalnya kadang kalau misalkan belum kenal tuh aku jadi introvert gitu. Tapi kalau misalkan udah kenal ya udah dia tahu aku yang ekstrovert kayak gini gitu. Oke, sama nih Kak, aku juga introvert ya. Kan kita juga baru kenal nih Kak. Iya. Nah, jadi kita jadi sama-sama belajar buat ekstrovert ya nggak sih? Iya. Bersosial ya tentunya. Iya, di organisasi ini kan. Nah, terus di organisasi BEM Kak Farah itu kan jadi sekretaris jenderal. Ya itu gimana nih Kak, sebelumnya udah ada pengalaman apa belum? Kalau untuk pengalaman sih belum ya. Sebelumnya tuh aku pernah sempat jadi staf di BEM juga. Jadi periode sebelum aku jadi sekjen aku pernah jadi staf. Tapi stafnya dalam jobdesk Mendagri gitu, Menteri Dalam Negeri. Berarti Kak Farah ikut organisasi BEM itu selama 2 periode? Iya. Selama waktu periode 1 itu Kak Farah jadi Mendagri ya? Iya. Terus pas periode 2 ada peningkatan ya Kak ya? Iya. Jadi sekretaris jenderal. Iya. Wah, keren banget sih Kak Farah. Kalau untuk sekretaris jenderal sih sebenarnya
menanggung 2 jobdesk ya, karena sekretaris juga wakil dari presiden mahasiswa gitu. Kalau misalkan presiden mahasiswa berhalangan hadir, jadi yang gantiin tuh sekretaris jenderal gitu. Kak Farah berarti pernah yang gantiin presiden mahasiswa waktu acara rapat Kalau atau apa gitu? Kalau selama periode sih belum ya, karena paling dampingin doang. Soalnya kalau untuk pertemuan misalkan ada undangan gitu dari luar gitu, jadi Presma yang datang aku cuma nemenin gitu, karena juga butuh teman kan ya, nggak cuma sendiri gitu. Oke, berarti belum pernah ya Kak buat gantiin Iya. kayak, karena ya gimana ya waktu Presmanya nggak datang, tiba-tiba kita disuruh gantiin nih Kak. Sendirian gitu kan, nggak mau kebayang juga. nggak sih deg-degannya Iya. gimana gitu kan. Seru juga ya Kak Farah ya. Terus waktu selama menjadi sekretaris itu, aduh pusing nggak sih kayak, oh ini tuh berkas-berkasnya banyak banget gitu. Awalnya sih kaget ya, kayak waduh ini bisa nggak ya gitu, tapi ya udahlah jalan aja, pasti bisa kok gitu. Jadi kayak aku mulai belajar dari lihat dokumen-dokumen sebelumnya di periode sebelumnya gitu, kayak oh gini gini gini, jadi wah aku harus kayak gini nih bisa biar bisa jadi lebih baik gitu. Oke, berarti Kak Farah juga nggak dilepas gitu ya. Berarti kita juga dituntun sama alumni yang dulu gitu. Iya, jadi kayak aku tuh juga deket kan sama yang periode sebelumnya, yang alumni periode sebelumnya. Jadi kalau misalkan aku ada kesusahan gitu ya, jadi bisa tanya ke sebelumnya gitu. Wah, berarti kita juga sambil belajar juga ya Kak ya, Iya. sambil mengenal lebih dalam gitu. Oke, seru banget ya Kak Farah. Terus waktu pengerjaan tugas-tugas itu, Kak Farah pernah nggak kayak mengalami kesalahan gitu? Aduh, aku salah nulis surat nih gitu. Ya tentunya pernah ya. Kadang berulang kali tuh sempat salah salah terus gitu, kayak revisi berkali-kali gitu. Jadi kayak suratnya tuh udah dicetak nih, tapi ternyata pas maju ada ya kesalahan gitu. Jadi ya udah mau gimana lagi, di print ulang gitu. Berarti itu kayak, tapi tetap revisi itu tetap didampingin ya Kak Farah ya. Iya. Terus dimarahin nggak itu? Kalau dimarahin sih enggak ya, soalnya kan emang temen juga yang apa namanya, mereka misalkan ketuplak nih, dia yang ngasih tahu kesalahannya di sini gitu. Ya udah aku menerima dengan senang hati juga, enjoy, oh salahnya di sini, ya udah buat pelajaran aku nih, nanti besoknya juga nggak diulangi gitu. Oke, seru banget nih guys cerita dari Kak Farah. Tapi kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol seru lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Halo, kami Utopia. ngajakin teman-teman semua untuk menonton terus program acaranya wpitv.wp.ic.id. Yeay. Aduh, mau makan jajan dulu ah. Tapi oh iya, cuci tangan dulu ah. Sebelum makan atau melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita harus mencuci tangan agar terhindar dari kuman dan penyakit. Yuk, mulai sekarang biasakan diri kita untuk mencuci tangan. Dengan begitu, kalian bisa menikmati makanan yang kalian suka. Yeay!
belajar adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil dalam belajar adalah investasi besar untuk masa depan. Setiap pertanyaan, diskusi, dan pengalaman adalah kunci untuk membuka peluang baru. Karena belajar bukan hanya tentang apa yang Anda pelajari di kelas, tetapi juga tentang bagaimana Anda menerapkannya di dunia nyata. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang akan membawa Anda menuju kesuksesan. Dengan dukungan fasilitas terbaik, kami menciptakan lingkungan belajar yang mendorong setiap mahasiswa untuk melampaui batas dirinya. Hai guys, kembali lagi di Inspire dari Organisasi untuk Inspirasi. Kita masih dengan Kak Farah nih, kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol seru lagi. Nah, boleh spill dong Kak, kegiatan apa aja sih selama Kak Farah mengikuti organisasi BEM tersebut? Untuk organisasi BEM tuh kan waktu periode aku ya. Iya. Prokernya tuh program kerja yang dilakuin tuh ada 2. Yaitu LKM-MTD dan inaugurasi. Jadi LKM-MTD itu latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Itu tuh diikuti oleh umum. Jadi kayak mahasiswa umum tuh boleh ikut gitu. Oke. Kalau untuk inaugurasinya tuh sebenarnya itu acara buat penyambutan mahasiswa baru. Tapi karena yang pegang untuk program kerjanya tuh BEM, jadi ya BEM yang lakuin gitu. Oke, kelihatannya seru banget nggak sih guys kegiatan dari Kak Farah tersebut. Nah, aku ada sedikit cuplikan nih dari kegiatan Kak Farah dengan melalui VT berikut. Check it out. Halo teman-teman, saya Farhatul Aula, Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sini, saya akan memperkenalkan BEM sebagai organisasi mahasiswa dan program kerja yang dilakukan. BEM adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai jembatan antara mahasiswa dengan pihak kampus. Selain itu, BEM juga merupakan wadah bagi kita untuk berkolaborasi, belajar memimpin, dan menciptakan perubahan. Kami berkomitmen untuk menjalankan program kerja yang mendukung pengembangan diri mahasiswa baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Program kerja utama kami adalah inaugurasi, ajang spesial untuk memperkenalkan unit kegiatan mahasiswa dengan melalui berbagai penampilan menarik. Acara ini semakin meriah dengan konser yang mengundang artis sebagai puncak acaranya. Inaugurasi adalah momen seru yang mempererat kebersamaan dan membangun semangat mahasiswa baru. Program kerja yang kedua adalah LKM-MTD atau Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar. Program ini adalah pelatihan yang membekali mahasiswa dengan keterampilan kepemimpinan dan manajemen. Melalui program ini, mahasiswa dipersiapkan menjadi pemimpin yang tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan. BEM adalah tempat untuk kalian yang ingin belajar, berkarya, dan berkontribusi. Ayo bergabung bersama kami dan jadilah bagian dari perubahan di kampus ini. Nah, gimana nih guys dari VT kegiatan Kak Farah tersebut? Nah, aku kepo nih Kak, dari kegiatan tersebut kan pastinya banyak tantangan ya. Iya. Itu tantangan terberat apa sih yang Kak Farah pernah alami dalam menjalankan kegiatan tersebut? Untuk tantangan tuh pastinya ada ya dalam segala sesuatu tuh. Kalau pas aku sendiri waktu jadi sekretaris jenderal ya, waktu itu kayak untuk mengelola dokumen gitu sebagai jobdesknya tersendiri lah sebagai sekretaris jenderal. Soalnya kalau waktu menjalankan program kerja tuh sekretaris jenderal nggak bisa itu ganti job desk gitu. Jadi kalau misal di organisasinya di BEM-nya tuh jadi sekretaris, ya udah di segala proker jadi dia jadi sekretaris juga. Oh gitu ya Kak Farah. Nah,
terus juga buat ngatur waktu nih Kak Farah. Kak Farah untuk tugas kuliah dan tugas dari organisasi tersebut itu pernah keteteran nggak? Pernah sih, sering malah. Soalnya kalau misalkan ada deadline-nya berdekatan dengan tugas akademik tuh jadi kayak aku harus bisa manajemen waktu bener-bener pinter gitu. Karena kalau misalkan telat salah manajemen waktu aja udah telat tuh semuanya. Jadi kayak nggak tepat waktu gitu. Oke, berarti kita harus disiplin ya Kak ya. Dari situ kita belajar bahwa pentingnya kedisiplinan dan strategi manajemen waktu. Bener banget Kak Farah. Jadi kita juga nggak boleh nunda-nunda tugas ya itu ya. Iya. Kita harus Kayak ngerjain. Nggak bisa antar-antar tuh ngerjainnya. Karena kalau ntar, aduh makin numpuk, makin pusing, ya kan. Nah, waktu Kak Farah ngerjain tugas itu kan kayak, aduh ini susah banget nih matkul ini. Nah, dari relasi Kak Farah berorganisasi itu, Kak Farah pernah nggak minta tolong gitu sama alumni dari organisasi tersebut atau teman-teman kakak tingkat gitu? Itu untuk tugas kuliah ya? Pernah sih waktu itu. Tapi seringnya pas aku jadi staff gitu. Jadi kayak aku di organisasi tuh paling kecil gitu. Jadi kayak aku bisa manja nih sama teman-temannya yang ada di organisasi gitu. Jadi kayak, Kak tolong dong bantuin tugas aku yang ini gitu. Soalnya aku nggak memahamin mata kuliah ini gitu. Jadinya buat mereka yang kadang ada yang bisa, ada yang enggak tapi pura-pura bisa gitu kadang. Berarti seru juga ya Kak Farah, Iya. kayak berasa punya kakak-kakak yang bisa buat bantuin selama tugas-tugas kuliah gitu. Iya. Nah, di situ pernah nggak kayak, ih sebel banget nih kok nggak bisa sih kakak tingkatnya itu nggak bisa ngajarin, terus akhirnya minta tolong ke temennya yang lain lagi gitu? Kalau aku sih nyari taunya ke teman kelas gitu ya dulu. Kalau misalkan ada tugas nih, terus tanya ke teman kelas kok pada diem, kadang ada yang nggak ngasih tahu gitu kayak. Iya. Ya udahlah aku larinya ke organisasi gitu. Kak minta tolong dong bantuin tugas aku yang ini gitu. Jadi itu kayak itu bener-bener benefit yang didapat gitu dari organisasi gitu. Tuh, berarti itu juga bisa nunjukin, wah itu tuh pentingnya relasi ya nggak sih Kak? Iya. Karena Tapi dari situ. kalau misalkan ikut organisasi tapi cuma diem-diem doang, ikut-ikut doang tuh kayak percuma gitu. Dia nggak bersosial gitu. Berarti kita juga harus aktif gitu ya. Iya. Kita harus mencoba mengenal gitu. Biar kita punya relasi yang banyak dan bersosial yang aktif gitu. Iya benar banget tuh Kak. Nah, Kak Farah, waktu awal-awal gitu masuk gitu kan, pernah nggak sih kayak, ih aku malu banget nih mau kenalan sama kakak tingkat yang di organisasi BEM sebelumnya itu? Kalau untuk waktu jadi staff ya, itu kan aku masih baru banget tuh. Ya. Nah itu tuh dari awal yang aku mengikuti program kerjanya BEM yaitu LKM MTD, buat pengenalan sama teman-teman dan kenalan sama organisasinya gitu kan, aku udah kayak tahu-tahu sedikit lah gitu. Jadi kayak, aku udah ada bekal nih buat ikut ke BEM gitu. Jadi pas waktu BEM open recruitmentku tuh jadi kayak, udah tahu kakak yang ini gitu. Jadi kayak ya udah aku tahu mereka walaupun mereka nggak tahu aku gitu. Jadinya kayak pas waktu ada pertemuan perdana gitu kan, jadi pas waktu kenalan tuh jadi kayak udah tahu yang ini tuh yang Presma, ini tuh yang Kak ini gitu. Oh, berarti dari situ ya Kak Farah ngeberaniin diri buat kenalan, terus akhirnya jadi akrab-akrab. Sampai sekarang masih deket nggak? Enggak sih, kayak ya udah kayak mereka udah pada lulus soalnya gitu. Jadi kayak kita yang semester tua ya udah fokus sama tugas sendiri gitu di kampus gitu. Oke, berarti tapi nggak lost kontak, bener-bener lost kontak gitu kan? Enggak Kak? dong tentunya. Iya. Tuh bisa lah buat nanti kalau kita lulus juga buat cari-cari kerja gitu. Ini dulu juga bisa nanti kalau misalkan skripsian ada yang error gitu bisa tanyain gitu. Joki juga bisa. Wah, kesempatan ya Kak ya. Tapi nggak boleh dong, kita tetap harus buat berusaha sendiri. Terus minta tolongnya buat bantuin aja. Seru banget ya Kak Farah. Oke guys, kita bakal lanjut ngobrol serunya untuk yang terakhir kalinya setelah jeda yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana.
sampah plastik itu terurainya lama bang, kan cuma satu doang, satu dari lu kan, yang lainnya juga nanti numpuk bang. Okelah bang. Lingkungan yang bersih dimulai dari diri kita sendiri yang bersih. Awali dari hal-hal yang kecil. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari buang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Ayo kita jaga lingkungan bersama-sama. Hai, kami dari Gawang. Saksikan terus WPI TV di wpitv.stamik.wp.ac.id. pokoknya keren banget. WPI TV, bring the world into you. Jangan lupa saksikan WPI TV di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. wpitv.stemik WPACID. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Jangan lupa tatap mata saya. Loh, error terus tadi. Ini kodenya gimana sih? Cara bilangnya gimana? Apa itu Fran? Oh ini caranya simpel Fran. Sekarang kan udah zamannya AI. Nah kita gunain aja tools dari Google yang namanya Gemini. Kita tinggal kopas kode ini, terus kita masuk ke Gemini. Nah kita paste, terus kita beri komentar di bawahnya. Jadi kayak gini, apakah ada yang error? Tolong benarkan gitu. Nah di sini ternyata kamu belum import ini, terus nah ini masalahnya. Nah kan nggak error? Oh gitu ya. Iya. Halo guys, kembali lagi di Inspor dari Organisasi untuk Inspirasi. Nah, dari benefit-benefit yang Kak Farah dapat tadi, kan relasi ya Kak ya? Iya. Itu ada nggak selain relasi, benefit yang buat bisa dimasukin ke surat Portofolio. lamaran kerja? Iya benar. Nah, kalau untuk itu termasuknya keuntungan ya Kak? Iya. Ya? Iya benar banget tuh. Kayak aku dulu ikutnya kan 2 periode ya. Jadi ikut ke yang staff juga ikut ke yang jadi pengurus gitu, jadi sekjen gitu. Jadi kayak pas dapet sertifikatnya turun tuh, wah dapet 2 nih. Jadi kayak seneng banget jadinya, nggak sia-sia nih aku kuliah dapet 2 sertifikat yang bisa buat dimasukin ke portofolio nanti gitu. Tuh guys, dari kita ikut organisasi, kita juga bakal dapat sertifikat yang bisa dimasukin ke portofolio ya Kak ya. Iya. Keren banget sih. Nah, Kak Farah nih, kan dari teman-teman mahasiswa nih, ada yang mahasiswa kupu-kupu nih, kuliah pulang. Nah, itu ajakan Kak Farah gimana buat narik mahasiswa tersebut buat ikut organisasi? Terakhir nih ya dari aku yang menyampaikan buat teman-teman semua, kalau di organisasi lah merupakan salah satu cara untuk kita bisa mengembangkan diri dan memperluas wawasan. Jadi meski nggak selalunya mudah, tapi pengalamannya didapat tuh sangat berharga di masa depan. Jadi untuk kalian yang masih takut dan ragu buat ikut organisasi, jangan lupa buat nonton video ini ya, buat inspirasi teman-teman semua. Kalau misalkan
kita harus lebih aktif dan berani dalam mengambil peran di organisasi. Nah tuh dengerin guys, kita harus ikut organisasi biar kita jadi mahasiswa apa Kak? Mahasiswa kura-kura. Ya bener, kuliah rapat. Iya. Karena keuntungan tersebut bakal kita yang nikmatin sendiri ya Kak ya. Nah, keren banget nih. Tapi sayang sekali nih Kak, waktu ngobrol kita udah habis. Untuk jadi penutup. bisa lanjut kapan-kapan lagi nggak nih? Iya. Bisa lagi dong. Bisa tentunya ya. Iya. Oke. Terima kasih Kak Farah atas kesempatannya untuk menginspirasi teman-teman semua di rumah. Dan teman-teman juga harus ikut organisasi ya, karena kita udah lihat dari pengalaman Kak Farah sendiri udah banyak benefit yang kita dapat. Kalian juga bisa masuk organisasi yang kalian minati ya, ya nggak? Iya, nggak harus di BEM juga gitu. Ya benar, karena kita bakal dapat keuntungan yang lebih. Nah oke guys, jangan lupa nonton acara Inspor di YouTube WPI TV Official atau enggak website www.wpitv-wp.ac.id. Dan jangan kemana-mana. Jangan lupa syukuri hari, meraih mimpi dengan banyak inspirasi. Dadah!